Saudara pimpinan Komisi 2 DPR RI meminta agar KPU segera menggelar rapat kerja membahas PKPU putusan MK. Kita akan ikuti informasi selengkapnya dalam konferensi pers berikut ini. Berkat komunikasi ya, kami di Komisi 2, pimpinan Komisi 2, saya berkomunikasi terus dengan Ketua KPU RI, kemudian juga berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretaris Negara, ya Pak Mendagri dan Mensesnek sebagai mitra Komisi 2. Nah, kita bersepakat bahwa KPU akan mengajukan dan sudah diajukan ya pertanggal 21 kemarin rancangan PKPU yang baru terkait dengan PKPU pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat ya, bulat-bulat secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, tinggal masalah teknis ya. Tentu kami berterima kasih ya kepada elemen masyarakat ya yang menyampaikan aspirasinya kemarin. Kami bangga dengan adik-adik mahasiswa yang terus mengawal rumah rakyat ini, DPR, menyampaikan aspirasinya untuk menyampaikan aspirasi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Dan alhamdulillah kita sudah respons. Jadi tinggal masalah teknis saja. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Saya menegaskan bahwa insya Allah besok hari Senin, karena memang waktunya. Jadi ada pertanyaan kenapa tidak hari ini? Ya, karena sebetulnya Komisi 2 mulai dari Kamis kemarin kita sedang melaksanakan kunjungan kerja spesifik. Saya juga langsung kembali hari ini dari Kalimantan Barat ya, dan untuk kemudian melihat langsung surat yang sudah dikirimkan yang baru kemarin kami terima, dan kemudian sudah mengecek isi dari draft yang disampaikan oleh KPU RI. Insya Allah besok hari Senin kita akan tinggal putuskan saja secara resmi apa yang sudah disampaikan draftnya oleh KPU, dan DPR bersama pemerintah setuju terhadap draft yang disampaikan oleh KPU itu. Tinggal nanti formalnya hari Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu. Berarti hari Senin itu jam berapa? Jam 10. Jam 10 kita udah jadwalkan sejak lama, sebetulnya udah seminggu yang lalu ya, kita jadwalkan hari Senin jam 10 RDP konsultasi yang dimohonkan oleh KPU dan Bawaslu kepada DPR dan pemerintah. Bang, tadi kan disampaikan kalau itu memuat secara bulat-bulat putusan MK. Berarti tidak ada mengatakan terkait putusan Mahkamah Agung ya Pak, Bang, soal yang usia 30 gitu. Ya pokoknya intinya, gitu Pak. Ya makasih Pak. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir ya. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang ya. Mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Bang, ini terkait Mas Kaisang kan membuat surat keterangan ke Menjaksel terkait belum lagi pendanaan itu ada di dalam surat ada. Gimana Bang tanggapannya dari itu? Gimana? Mas Kaisang membuat surat keterangan belum perdana untuk ada juga untuk maju ke pilkada. Sementara kan kalau kemarin putusan MK kan 30 tahun pada saat penetapan atau pendaftaran. Sementara kalau 30 tahun lagi pada saat transfer itu Mas Kaisang baru 30 tahun. Iya, saya kira kan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya, artinya kita sudah tahu peraturan perundangan mana yang dipergunakan, dan saya kira KPU juga termasuk seluruhnya penyelenggara pemilu ya, mereka berlaku itu, dan itu berlaku buat siapa saja ya, berlaku buat siapa saja yang punya keinginan, yang punya niat untuk menjadi calon kepala daerah,
semuanya tentu akan mengikuti semua peraturan perundangan yang sudah ditetapkan baik oleh undang-undang yang terakhir berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, nanti setelah dan kemudian berdasarkan peraturan KPU yang nanti sudah insya Allah kita tetapkan hari Senin. Atas putusan penundaan dari undang-undang revisi undang-undang pilkada ini, dari posisi Kim sendiri solid satu suara bahwa menerima penundaan ini, atau ada beda pandangan sebetulnya di Kim? Kami partai-partai politik yang berada di dalam koalisi Indonesia Maju adalah partai-partai politik yang memahami ya bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Kami juga selama ini mengikuti proses-proses politik, baik itu pemilu kemarin ya 14 Februari, Pileg dan Pilpres. Tentu kami semuanya mengikuti peraturan perundangan sebagaimana yang sudah diatur ya. Jadi sekali lagi kami paham betul bahwa negara ini adalah negara hukum, semuanya berjalan, semuanya berproses sesuai dengan peraturan perundangan. Sama dengan seperti ini, Koalisi Indonesia Maju, ya Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Demokrat, PSI, kemudian PBB, kemudian Gelora dan yang lain-lainnya, ya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, paham betul bahwa kita harus berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bang, terkait RUU Pilkada ini apakah nanti akan dibahas dengan DPR periode selanjutnya? Oh, kalau soal itu begini ya, kalau soal revisi undang-undang ya, undang-undang apa saja, apalagi yang berkaitan dengan sistem ya, sistem pemerintahan, termasuk sistem pemilu ya. Kalau kami kan dari awal di Komisi 2 ini merekomendasikan ke depan ya, sekali lagi ini ke depan perlu memang harus ada evaluasi ya, harus ada penyempurnaan gitu. Tapi itu nanti tergantung periode berikutnya ya, periode pemerintahan di Pak Prabowo dan Pak Gibran berserta dengan periode di DPR yang berikutnya ya, kapan misalnya atau urgensinya perubahan atau penyempurnaan undang-undang itu, atau kemudian kapan momentumnya, dan apa-apa saja yang menjadi hal perlu direvisi atau disempurnakan itu nanti dibicarakan periode berikutnya. Nah, mau negasi Bang, kan kalau yang udah disepakati di balik itu kan udah di tingkat 1 ya Bang, berarti bisa di carry over kan. Nah, yang bagian disepakati di balik itu kan termasuk yang usia dan juga yang parliament threshold itu. Nah, berarti nanti ke depan masih bisa dong itu dibahas, dijadikan yang baru itu. Ya, saya kira kan yang krusial sekarang ini menghadapi pilkada besok yang pembukaannya tanggal 27-29 ya. Dan apa yang juga disampaikan oleh adik-adik kita mahasiswa ya, seluruh elemen masyarakat yang sekali lagi kami terima kasih sudah datang ke rumah mereka sendiri, rumah rakyat, menyampaikan aspirasinya ya. Itu kan berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pilkada yang sudah di depan mata, yang besok tanggal 20-29 ini pendaftarannya itu bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang terakhir berlaku gitu ya. Jadi menurut saya sekarang kita fokus saja ya untuk menghadapi pilkada 27 November 2024 yang prosesnya tahapannya udah berjalan jauh, tinggal besok tanggal 27-29 masa pendaftaran, dan sudah jelas rujukan peraturan perundangan yang mana. KPU juga sudah mempersiapkan draft peraturan teknisnya pakai PKPU, dan Bawaslu juga begitu. Nah, itu nanti akan kita pergunakan dan kita setujui hari Senin, dan itu yang berlaku. Bang, gugatan ini kan dari Partai Buruh dan Partai Gelora, dan kita ketahui bersama itu dari Kim ya Bang. Maksudnya apakah ada teguran kepada Partai Buruh maupun Partai Gelora terkait gugatan ini? Ya, saya kira yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju kan Partai Gelora ya. Saya sekali lagi menyampaikan ya bahwa tentu kita sebagai negara yang demokratis, menganut sistem demokrasi ya, menghargai kedaulatan masing-masing partai politik ya. Partai politik punya otoritas, punya kewenangan, punya keputusan terhadap sikapnya sendiri gitu. Jadi tentu kita tidak bisa ya mengintervensi atau kemudian mengganggu
keputusan dari masing-masing partai politik. Jadi kami tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas untuk kemudian mengintervensi sikap, pandangan dan putusan dari masing-masing partai politik. Pengetahuan PKPU Senin nanti ini bisa meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada intervensi lagi di pemerintah, paling enggak Perpu yang isunya belakangan ini bisa menjadi salah satu manuver pemerintah untuk menggagalkan lagi putusan MK diberlakukan di PKPU. Saya kira seperti yang saya katakan tadi ya, kita tidak usah juga membuat spekulasi yang tidak penting ya. Kita ikuti aja jalannya. Toh sekarang udah kelihatan artinya kita nggak usah lagi mengandai-andai. Hari ini saya tegaskan, sekali lagi saya tegaskan bahwa Pilkada 2024 yang besok pendaftarannya 27 sampai 29 Agustus ini itu menggunakan peraturan perundangan yang terakhir. Kalau rujukan undang-undangnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu yang menjadi rujukan dari KPU dan Bawaslu membuat turunan peraturannya di PKPU dan Perbawaslu. Oke? Harus konsultasi nggak? Nah ini telat nih datangnya, ya kan? Telat. Nah, udah dari tadi. Udah. Putusan MA-nya tetap dipakai juga tidak untuk usaha usia atau full semuanya berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi? Full menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke? Hari Senin konsultasinya yang telat. Thank you, Bang.